Para petinggi yang terhormat, saya adalah mengulungkan masalah itu. Darah hidup mengulungkan masalah supaya. Setelah melakukan aksi unjuk rasa jilid 2 di depan kantor Bupati Mandailing Natal, para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Semadina akhirnya bisa bertemu dengan Wakil Bupati dan beberapa pejabat Pemda, di ruangan asisten 2 pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, sekitar pukul 3 sore. Sebagian mahasiswa dan beberapa awak media yang hendak meliput tidak bisa masuk, karena ruangan yang terbatas. Terpaksa sebagian mahasiswa dan awak media menunggu di luar ruangan hingga acara pertemuan dengan Wakil Bupati selesai sekira pukul 5 sore. Usai bertemu dan berdialog dengan Wakil Bupati dan jajaran organisasi perangkat daerah di ruangan asisten 2, awak media pun mewawancarai Hoirul Amri selaku koordinator aksi dan mempertanyakan hasil dialog dengan Wakil Bupati terkait penanganan dan data stunting di Mandailing Natal. Beberapa hal yang kita pertanyakan, yang pertama terkait tentang data stunting. Ibu Wabuk menyampaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu sudah ada penurunan sekitar 13 sekian persen. Itu salah satu hal yang harus diapresiasi, disampaikan oleh Bupati. Tetapi kita sejauh ini untuk data di tahun 2023 dikabarkan belum ada survei dari SSGI. Jadi kita tetap berupaya, meskipun data di tahun 2022, tindak lanjut kita ke depan, kita akan minta data korban stunting, nanti akan kita sesuaikan, sesuai nggak dengan alokasi anggarannya. Berbicara tentang alokasi anggaran, seperti misalnya terkait dengan Perpres nomor 72 tahun 2021, yang dimana disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya, rata-rata alokasi anggaran ke pemerintah daerah itu kurang lebih 10 M. Cuman kita bertanya terkait anggaran yang disampaikan oleh Ibu Wakil Bupati tidak tahu sama sekali terkait anggaran dana stunting, karena itu dikembalikan ke OPD masing-masing. Ada 17 OPD yang bersangkutan. Kita afirmasi kembali, kita tekan kembali, tidak mungkin Ibu Wakil Bupati tidak mengetahui anggaran. Dengan tegas ungkap beliau bahwasanya Wakil Bupati tidak tahu sama sekali terkait anggaran stunting. Wakil Bupati tidak ada menyampaikan kepada siapa, cuman Wakil Bupati hanya menyampaikan ada 17 OPD yang bersangkutan terkait anggaran dana stunting. Itu memang menimbulkan multitafsir di kalangan mahasiswa, sehingga kita kebingungan kemana kita harus mempertanyakan, karena kita kan harus cek and recheck, cross check kembali ke masyarakat ataupun para korban stunting sesuai nggak dengan anggarannya. Seperti yang dikritiki Komisi 9 DPR dan Presiden dalam pidatonya, rata-rata 80% alokasi anggaran itu bukan untuk gizi, tetapi seperti perjalanan dinas, rapat kerja, dan lain sebagainya. Untuk penanganan stunting tidak dijawab secara detail, kita juga sudah berusaha untuk mempertanyakan, hanya dijawab seluruh elemen dari pemerintah sudah melibatkan masyarakat, baik itu dari puskesmas, sudah bekerja secara maksimal dan mengupayakan secara optimal. Terkait bayi yang meninggal yang dikabarkan di Sipulpulu, ya, Kecamatan Panyabungan, Ibu Wakil Bupati menyampaikan itu bukan stunting melainkan gizi buruk. Kawan-kawan juga menekankan bahwasanya stunting itu merupakan bagian dari gizi buruk, tetapi dari bagian kesehatan KB itu membedakan klasifikasi, bahwasanya itu sangat berbeda, dan alokasi baik itu anggaran juga berbeda. Jadi kita pertanyakan sudah sejauh mana pemerhatian pemerintah. Ungkap beliau bahwasanya kabarnya warga itu adalah warga pendatang, tidak terdaftar di puskesmas. Artinya poin-poin itu aja yang kita tanyakan tadi ke Bu Wabu. Berikutnya apa nih langkah dari BEM? Terkait jawaban dari Ibu Wakil, apa langkah kita ke depan dari BEM Mandailing? Langkah kita ke depan dari BEM, yang pertama kita harus punya data terkait siapa saja, di desa mana saja, di wilayah mana saja angka stunting itu yang tinggi, katakan, agar apa? Agar mahasiswa di sini bisa menjadi salah satu relawan, bisa menyampaikan kepada masyarakat. Selain daripada itu, kita akan meng-cross check terkait anggaran 17 OPD itu. Ke depan akan kita tindak lanjut dalam beberapa hari ke depan. Kita akan survei 17 OPD mana saja tepat sasaran. Barangkali bisa jadi anggaran itu dibuat untuk rapat dan perjalanan dinas.
Sama sekali Ibu Wakil Bupati tidak mengetahui terkait anggaran stunting Dan di jumlahnya. Kabupaten Dan dan jumlah jumlahnya. penderita stunting nggak Tidak. tahu juga ya. Terkait jumlah, Ibu Wakil Bupati mengkonfirmasi, kita tanyakan ke bagian OPD-nya, dalam hal ini misalnya KB dan Dinas Kesehatan. Tapi terkait anggaran tidak tahu sama sekali. Sudah dipertegas oleh mahasiswa, apakah Ibu tidak tahu? Tidak tahu sama sekali terkait berapa bentuk anggarannya. Terkait OPD kita memang belum ada keterbukaan 17 OPD yang mana saja. Cuman langkah ke depan seperti disampaikan asisten 2 terkait informasi yang masih mengganjal dikarenakan keterbatasan waktu. Silahkan kapanpun dan hari apapun jumpai saya selaku asisten 2 untuk mempertanyakan yang kurang jelas bagi kawan-kawan mahasiswa. Jalan-jalannya kesannya masih ada yang tertawa seperti seakan-akan kita dapat jauh daripada apa yang kita harapkan. Makanya kita membawa keranda dan membakar ban sebagai bentuk wujud matinya keadilan.